Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 266, 3 Rabiul Akhir 1444 Hijriah atau 28 Oktober 2022 Masehi, dengan judul Khilafah itu mulia, haram untuk dinista. Islam adalah agama bagi mayoritas penduduk di negeri ini. Namun yang menyakitkan hati, berkali-kali ajaran Islam justru dinistakan di negeri ini. Berkali-kali juga para penista Islam selalu lolos dari jerat hukum. Belakangan, seorang komisaris BUMN bernama Dede Budiarto melecehkan salah satu ajaran Islam yang mulia, yakni khilafah. Dalam akun Twitternya, komisaris independen PT Pelni ini yang juga relawan Jokowi memplesetkan kata khilafah dengan ditambahi cacian kasar berbahasa Inggris. Meski reaksi keras berdatangan dari banyak kalangan, sang komisaris menolak meminta maaf. Komisaris Independen PT Pelni Dede Budiarto, atau yang akrab disapa Kang Dede, kembali menjadi sorotan. Itu setelah ia mempelesetkan kata khilafah menjadi. Dede Budiarto sendiri memelesetkan kata khilafah menjadi dalam sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya Kang Dede 78. Tagar komisaris pun trending di media sosial Twitter pada Senin, 24 Oktober 2022, menyusul pemilik akun seorang komisaris BUMN dikecam netizen karena diduga melakukan penistaan agama dengan memplesetkan kalimat khilafah. Memilih capres jangan sembrono, apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafah anti Pancasila, gerombolan YG melarang pendirian rumah ibadah minoritas. Meskipun tidak menyebut nama, namun indikasi pernyataan Dede tersebut secara tidak langsung menjurus ke capres Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan. Atas unggahan tersebut, Dede mendapat kecaman dari para tokoh pemuka agama. Sebab, pernyataan demikian sebetulnya tidak pantas keluar dari pejabat yang digaji oleh rakyat. Khilafah ajaran Islam. Menyatakan khilafah bukan ajaran Islam, juga menyatakan tidak ada bentuk baku kekhilafahan adalah sesat pikir. Apalagi secara gegabah sebagian dari pencela khilafah mengatakan bahwa khilafah tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tudingan-tudingan itu adalah upaya mengaburk dan memfitnah ajaran Islam tentang kekhilafahan. Jelas kewajiban menegakkan khilafah telah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma sahabat. Pertama, dalil Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslim untuk taat kepada ulil amri, seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Juga kewajiban menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidak memberlakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fasik, zalim, dan kafir. Faktanya, tanpa khilafah, sebagaimana saat ini, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak bisa diberlakukan. Selain itu, Imam Al-Qurtubi, seorang ulama besar dari mazhab Maliki, menjadikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai dalil atas kewajiban mengangkat seorang khalifah. Artinya, ayat tersebut merupakan dalil atas kewajiban menegakkan khilafah. Ayat ini merupakan dalil paling asal atau pokok mengenai kewajiban mengangkat seorang imam atau khalifah yang wajib didengar dan ditaati untuk menyatukan pendapat serta melaksanakan hukum-hukum khalifah. Tak ada perselisihan pendapat tentang kewajiban tersebut di kalangan umat Islam maupun di kalangan ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-Asam. Kedua, dalil As-Sunnah. Di dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW telah mengingatkan kaum muslim akan kewajiban membaiat seorang khalifah. Dengan kata lain, mereka wajib menegakkan khilafah. Mereka berdosa besar jika meninggalkan kewajiban ini. Sabda beliau, siapa saja yang mati dalam keadaan tidak ada baiat kepada imam atau khalifah di lahirnya, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, Syekh Ad-Dumaji menyatakan bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah hukumnya wajib. Ketiga, dalil ijma sahabat. Sebagaimana diketahui, tak lama usai Rasulullah SAW wafat, para sahabat telah berijma bahwa harus ada pengganti beliau dalam urusan pemerintahan, yakni untuk mengurusi kepentingan umat dan melaksanakan syariah Islam. Karena itu mereka segera berkumpul di Sakifah Bani Syaidah untuk bermusyawarah hingga mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah pertama. Sejak itulah khilafah Islam berdiri sebagai pelanjut daulah Islam era Nabi SAW. Selain itu, bahasan tentang kewajiban menegakkan khilafah sudah masyhur, bahkan telah menjadi kesepakatan atau ijma para ulama Ahlus Sunnah. Bentuk baku khilafah juga telah banyak dibahas oleh para ulama.
Kajian-kajian seputar khilafah bertebaran di berbagai kitab, baik fikih, tafsir, dan syarah hadis. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pada bab Sultah Al-Tanfis Al-Ulia Al-Imamah merangkum pendapat para ulama dari berbagai mazhab tentang kewajiban menegakkan khilafah. Menurut beliau, hanya segelintir kelompok yang menolak kewajiban mendirikan khilafah, yaitu sebagian kecil kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun mayoritas ulama mazhab, bahkan seluruh ulama Ahlus Sunnah, menyatakan wajib mendirikan khilafah. Selanjutnya, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah mengemukakan beberapa definisi khilafah menurut para ulama. Di antaranya menurut Al-Dahlawi, khilafah adalah kepemimpinan umum untuk menegakkan agama dengan menghidupkan ilmu-ilmu agama, menegakkan rukun-rukun Islam, menegakkan jihad dan hal-hal yang berhubungan dengannya, serta pengaturan tentara serta kewajiban-kewajiban untuk orang yang berperang dan pemberian harta fai kepada mereka, menegakkan peradilan dan hudud, menghilangkan kezaliman, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pengganti dari Nabi SAW. Jelas sudah, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, bukan ajaran kelompok tertentu. Mendirikan khilafah wajib atas seluruh kaum muslim, bahkan para ulama menyebut penegakan khilafah sebagai mahkota kewajiban. Artinya, dalam Islam, khilafah itu mulia, karena itu khilafah haram untuk dinista. Dosa besar. Penistaan terhadap ajaran Islam, diantaranya khilafah, otomatis merupakan penistaan terhadap syariah Islam. Tindakan ini disebut istighfab bil ahkamus syariah, penghinaan terhadap hukum-hukum syariah Islam. Istighfab bisa dilakukan melalui ucapan, perbuatan, atau keyakinan. Para fuqaha telah sepakat bahwa siapa-siapa yang menghina hukum-hukum Islam dihukumi murtad atau kafir, yaitu keluar dari agama Islam dan wajib dihukum mati jika tak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu mengolok-olok? Tak usahlah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir sesudah beriman. Terjemah Quran Surat At-Taubah ayat 65-66. Namun demikian, para fuqaha memberikan catatan, perkataan yang dapat memurtadkan pengucapnya ada dua macam. Pertama, perkataan yang maknanya pasti atau tegas atau terang-terangan, yaitu yang hanya mempunyai satu pengertian, tak dapat ditakwilkan atau diartikan dengan maksud lain. Siapa saja yang mengeluarkan perkataan jenis pertama ini, misalnya mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah atau agama Islam adalah karangan Nabi Muhammad SAW dan yang semisalnya, dia dihukumi telah kafir. Kedua, perkataan yang maknanya tak pasti atau ucapan kinayah atau sindiran, yakni perkataan yang memungkinkan lebih dari satu maksud atau perkataan yang dapat ditakwilkan atau diartikan dengan maksud lain. Siapa saja yang mengucapkan perkataan jenis kedua ini tak dapat dikafirkan. Syekh Abdurrahman Al-Maliki berkata, seseorang tak dapat dikafirkan karena perkataannya kecuali perkataan yang mengandung kekufuran secara pasti. Selain itu, ketidaktahuan terhadap hukum syariah Islam dapat menjadi unsur pemaaf atau uzur syar'i jika seorang muslim dan orang-orang yang semisal itu memang tak mengetahui suatu hukum syariah Islam karena kebodohan mereka. Oleh karena itu, penista khilafah mesti dilihat. Jika dia sebenarnya tahu bahwa khilafah adalah bagian dari syariah Islam, lalu terang-terangan dengan sengaja menistanya, maka dia murtad. Namun jika dia mengucapkan itu atau membuat tulisan yang sepertinya menistakan khilafah, tetapi bisa diartikan lain, maka dia tidak divonis kafir. Begitu pula orang yang tidak tahu bahwa khilafah adalah kewajiban di dalam Islam, lalu ia mencaci khilafah, maka ia pun tidak divonis murtad. Umat butuh khilafah. Keberadaan khilafah di tengah umat sangatlah vital. Tanpa khilafah, kemuliaan Islam dan umatnya juga tercabik. Tak ada yang melindungi dan membela. Imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya mengatakan, sudah menjadi keharusan bagi umat adanya seorang imam atau khalifah yang menegakkan agama, menolong sunnah, menolong orang-orang yang dizalimi, memenuhi hak-hak dan menempatkan hak-hak pada tempatnya. Bukankah terbukti hari ini, ketika kaum muslim hidup bukan dalam naungan khilafah, hasilnya adalah penderitaan. Sumber daya alam dijarah oleh kaum penjajah, negeri mereka dijerat utang yang mencekik, para penguasa terus menaikkan pajak dan mengurangi subsidi demi membayar utang dan bunga utang yang terus membengkak. Kaum muslim juga terpecah-pecah, mereka pun ditindas oleh umat lain tanpa ada yang mau menolong apalagi membalaskan kezaliman tersebut. Darah muslim Myanmar, Suriah, Palestina, Uighur masih terus tumpah. Dan ironisnya, negeri-negeri muslim termasuk Indonesia masih terus berhubungan baik dengan negara-negara kafir harbi seperti Cina komunis yang terus melakukan kezaliman terhadap muslim Uighur.
Tanpa khilafah juga, banyak hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan umat pada hari ini. Hukum pidana, ekonomi dan muamalah, jihad, politik, dan pemerintahan tak bisa diaplikasikan. Hukum-hukum tersebut hanya menghiasi lembaran-lembaran kitab fikih tanpa bisa diamalkan dan diterapkan. Padahal sudah jelas kaum muslim wajib melaksanakan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, akar persoalan kita pada hari ini adalah ketiadaan penerapan syariah Islam oleh khilafah. Lalu mengapa umat malah mencari jawaban pada sistem selain Islam?